Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang ada di sini? Sehat luar biasa. Puji Tuhan sehat Kak. Wah, luar biasa ya, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu semua karena Kuasa Tuhan tentunya Kak. wah, luar biasa ya, Tuhan itu hebat. Nah, kakak-kakak, sebelum kita memulai kebaktian ibadah kita pada hari ini, mari kita perkenalan dulu ya, Boleh. supaya adik-adik yang ada di babatan tahu siapa kita ini. Nah, kami berasal dari GKJW Jemaah Luhung dan bersama Kak Rini, Kak Tita, Kak Putri, dan tim musik kita Kak Pras. wah, luar biasa ya. Nah, kakak-kakak, ayo kita menyapa adik-adik kita yang ada di babatan dan juga adik-adik yang ada di rumah. Yuk, kita berikan salam. Halo adik-adik, selamat Shalom. pagi, salam. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Tentunya di rumah juga baik, sehat, dan penuh sukacita Kak. Puji Tuhan. Kakak harap kalian semua di rumah sehat ya dan tetap bersukacita. Nah, mari hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dengan bangkit berdiri. Ayo adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersuka. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Pujian tadi itu membuat hatiku bersukacita banget loh Kak. Wah, benar Kak, ada Tuhan Yesus yang bisa membuat hati kita bergirang. Wah, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik buat kita. Nah, untuk itu tidak ada alasan adik-adik buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Putri dan adik-adik dipersilakan duduk lagi ya. Kita satu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tunduk kepala, kita serahkan ibadah kita sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan? Semangat dong tentunya Kak. Ya, kalau begitu ayo kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagi untuk Tuhan ya. Tapi
Tapi sebelum itu biar makin semangat, kita mau yel-yel dulu yuk. Kita gini yel-yelnya. Nanti haleluya, haleluya, haleluya. Oke, siap Kak. Dihitung dulu yuk Kak Tita biar makin kompak. Oke Kak, 3, 2, 1. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, semuanya kompak ya. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan tentunya lebih semangat lagi. Yuk, adik-adik, kita menyanyi anak sekolah minggu. Yuk, kita mari memuji Tuhan dengan sukacita. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan. Di sana anggur melimpah, madu pun mengalirlah. Masuk ke tanah Kanaan. Sekali lagi kita pujikan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan. Di sana anggur melimpah, madu pun mengalirlah. Masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau belajar bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau angkat satu pujian dulu ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Lagu apa, Kak? Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, kita akan menyanyi bersama-sama ya. Iya. Yuk, adik-adik tetap semangat ya. Kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Firman Tuhan. firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Berbuah, berbuah. berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali. Selagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil saat teduh. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anakmu dalam mendengarkan firman Tuhan. Berikan roh kefokusan bagi anak-anakmu ini Tuhan Yesus. Dan juga berkati Bu Wati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Nah, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Sekarang, siapkah adik-adik untuk membaca Alkitab? Kalau sudah siap, mari kita buka Alkitab kita masing-masing pada Injil Markus 6 ayat 6b sampai 13.
Mari kita buka Alkitab kita. Dan begini firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada minggu hari ini atau pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan Tuhan untuk bisa berkumpul di tempat ini, untuk bisa belajar tentang firman Tuhan. Nah, di sini kakak mau bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Ya, tentang kejujuran. Siapa tokoh Alkitab di minggu kemarin? Masih ingat? Petrus. Ya, apa ya yang dilakukan oleh Petrus? Yaitu menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kalau minggu kemarin adik-adik kita sudah belajar tentang kejujuran atau tentang jujur, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab. Apa artinya? Artinya adalah kita harus melakukan tugas yang diberikan kepada kita dengan baik. Ayo, sekarang tugas untuk berbuat jujur yang sudah kita dengarkan bersama-sama sudah dilakukan apa belum? Apakah masih ada yang suka berbohong? Tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua, kepada teman, atau kepada siapapun? Nah, kalau begitu, ayo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kisah Tuhan Yesus tentang mengutus murid-muridnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu punya murid sebanyak 12. Ya, saya ingatkan namanya adalah yang pertama Simon yang disebut dengan Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus anak Zebedeus, yang keempat Yohanes saudaranya, yang kelima Filipus, 6 Bartolomeus, 7 Thomas, 8 Matius, 9 Yakobus anak Alfeus, 10 Tadeus, 11 Simon orang Selot, dan yang 12 adalah Yudas Iskariot. Nah, kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus itu ada 12 murid yang sudah saya sebutkan itu tadi namanya. Nah, tapi di dalam Alkitab ini tadi adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memanggil itu tidak hanya
dipanggil saja. Tapi murid-murid Tuhan Yesus ini akan diberi tugas untuk melakukan pelayanannya. Jadi nggak hanya diam, dipanggil terus diam, tapi harus melakukan tugas. Nah, apa ya tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tadi? Nah, di sini tugas yang harus dilakukan oleh murid-muridnya tadi, Tuhan Yesus mengutus muridnya untuk pergi berdua-dua, ya, berdua-dua, tidak bertiga-tiga atau berempat-empat atau rombongan, tapi berdua-dua. Nah, kemana mereka harus pergi? Dia harus mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang. Dia harus mengabarkan tentang Tuhan Yesus, menyampaikan tentang keselamatan kepada semua orang, tapi hanya berdua-dua. Nah, ini, dan Tuhan Yesus akan memberi kuasa kepada mereka untuk menyampaikan kabar baik itu, untuk melakukan perbuatan baik itu. Murid-muridnya akan diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, tapi di sini adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, kalau kamu pergi berdua-dua, kamu tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan. Tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa minuman, tidak boleh membawa bekal apapun, tidak boleh memakai dua baju. Memakai alas kaki boleh, tapi yang diperbolehkan oleh Tuhan hanya tongkat. Nah, ini tongkat, tahu ya adik ya, tongkat, hanya tongkat yang akan harus dibawa untuk melakukan perjalanannya itu. Kenapa kok harus tongkat? Karena tongkat ringan. Iya, mungkin tongkat itu bisa digunakan untuk kita bisa membantu dalam perjalanan kita. Kalau misalnya kita capek, kita lelah dalam perjalanan, kita bisa berpegang pada tongkat itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Alasan Tuhan Yesus tidak boleh membawa apa-apa itu tadi, supaya perjalanan mereka ini tidak berat, tidak ribet, tidak ngurusi makanan, tidak ngurusi minuman, tidak ngurusi apa-apa, fokus hanya kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Ini tuh sebenarnya tujuan Tuhan Yesus mengutus muridnya ini pergi berdua-dua. Nah, tapi bagaimana kalau tidak membawa apa-apa? Nanti kalau lapar bagaimana? Karena tidak punya bekal. Kalau ngantuk bagaimana? Harus tidur di mana? Kalau ingin membeli sesuatu bagaimana? Tidak bawa uang. Siapakah yang harus menanggungnya? Siapakah yang harus menolongnya? Tapi jangan lupa adik-adik ya, bahwa Tuhan menyuruh itu karena Tuhan sudah mempunyai rencana yang baik untuk mereka. Tuhan sudah menyediakan semuanya itu untuk mereka, untuk murid-muridnya. Nah, pesan Tuhan Yesus tadi dikatakan di dalam Markus 6 ayat yang ke-11. Maaf, yang 10 dan 11. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi disitulah adik-adik Tuhan menyediakan tempat. Jadi tidak usah takut, tidak usah bingung masalah tempat. Tuhan sudah mengetuk hati mereka untuk menyediakan tempat bagi mereka, supaya mereka bisa berteduh, bisa bertempat tinggal, bisa istirahat sampai dia melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian ayat yang ke-11 dikatakan,
dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan tebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi kalau misalnya tidak ada orang yang mau menerima mereka atau murid-murid Tuhan Yesus itu, tidak usah takut, kamu harus meninggalkan rumah itu. Nah, itulah tadi pertolongan Tuhan kepada murid-muridnya yang melakukan perjalanan jauh, yang melakukan perbuatan baik itu. Nah, apakah di sini juga murid Tuhan Yesus itu hanya berjalan terus desa-desa? Tidak, adik-adik. Nah, tapi di sini tugas mereka adalah harus berbuat baik. Apa contohnya? Nah, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kesusahan. Itu contohnya. Tuhan Yesus menyuruh muridnya itu melakukan suatu kebaikan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit kusta. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan macam-macam penyakit, yang lumpuh, yang buta. Apa saja disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang giliran muridnya diberi tugas tanggung jawab seperti itu, yaitu menolong sesamanya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Pasti Tuhan Yesus akan menyertai mereka kemana mereka pergi, kemana mereka berjalan jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tolong, walaupun tadinya tidak membawa apa-apa, uang pun tidak, emas dan perak pun tidak. Nah, itulah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu adalah baik. Tuhan Yesus itu adalah Maha menolong. Karena muridnya Tuhan Yesus ini tadi diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, mungkin murid Tuhan Yesus itu merasa tidak bisa, tidak mampu, tapi Tuhan tetap memberi kuasa, maksudnya memberi kemampuan, karena Tuhan sendiri yang berkuasa menyembuhkan orang sakit itu. Dengan apa, adik-adik? Di Alkitab tadi dikatakan bahwa kalau menyembuhkan orang sakit, muridnya hanya mengoles dengan minyak, pasti orang sakit itu akan sembuh. Nah, itulah kuasa dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Nah, dan itu harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Supaya apa? Kok murid-muridnya suruh menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kesusahan? Supaya mereka percaya pada kuasa Tuhan. Karena apa? Karena para murid itu melakukan semuanya dengan pertolongan dan kuasa dari Tuhan juga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sekarang juga mengutus kita semua. Tidak hanya murid Tuhan Yesus yang 12 itu tadi yang diutus, tapi kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, juga diutus untuk melakukan tanggung jawab. Apa sekarang tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan? Ayo, apa adik-adik tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan? Banyak sekali adik-adik. Yang mengasihi sesama, menolong orang yang membutuhkan, membaca Alkitab setiap hari, berdoa sebelum melakukan kegiatan, sebelum melakukan perbuatan, kita berdoa. Itu juga merupakan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Belum lagi kita sebagai anak-anak sekolah, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah misalnya
mengerjakan PR, ya, patuh pada guru, itu adalah tanggung jawab kita. Kalau tanggung jawab kita di rumah dengan orang tua, apa ya? Kita juga punya tanggung jawab, adik-adik. Ya, membantu orang tua, membereskan tempat tidur misalnya, menyapu halaman rumah supaya bersih, itu adalah merupakan tanggung jawab. Atau membuang sampah pada tempatnya, itu juga merupakan tanggung jawab kita ketika di rumah. Dan masih banyak adik-adik tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, sekarang mari adik-adik kita belajar bertanggung jawab seperti yang Tuhan contohkan kepada murid-murid Tuhan Yesus tadi. Mengabarkan kabar sukacita, melakukan kebaikan kepada semua orang. Nah, kita harus seperti itu. Bisa adik-adik? Ya, saya yakin adik-adik semua yang ada di sini semua pasti bisa. Mari adik-adik kita bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang bersukacita dan hati yang bergembira. Mari kita melakukan tanggung jawab ini adik-adik dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wah, menarik sekali ya firman Tuhan hari ini ya kakak. Iya loh Kak. Wah, tadi tema firman Tuhan yaitu tentang bertanggung jawab. Nah, adik-adik yang ada di sini, mari kita belajar dari firman Tuhan tadi. Kita mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita mau pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdiri, kita pujikan pujian tadi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian bawa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Penyertaan Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami tentang bertanggung jawab. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang penuh dengan tanggung jawab, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami juga menyerahkan untuk adik-adik yang pada saat ini masih di dalam sekolahnya secara daring. Tuhan, kami hanya memohon kemurahan-Mu. Walaupun ini sekolah masih online, biarkanlah anak-anak tetap semangat untuk belajar, untuk memberikan yang terbaik, karena ini semua adalah demi untuk masa depan anak-anak. Tolonglah ya Tuhan, berkati anak-anak kami, berikanlah kepandaian, kepintaran, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati ya Tuhan orang tua kami, berkat kesehatan, berkati dengan pekerjaannya, usahanya, apapun yang dibuatnya, biarkanlah dibuat Tuhan berhasil, supaya orang tua kami dapat selalu mendampingi kami untuk kami sebagai anak-anaknya mencapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, pergumulan kami pada saat ini yaitu adanya virus corona, bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia telah mengalami wabah ini Tuhan. Wabah ini membuat kami seringkali takut, seringkali membuat kami tidak nyaman, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang terus memberikan kami kekuatan, Allah yang terus memberikan kami sukacita, sehingga kami tidak merasa khawatir karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk melawan virus corona ini dengan taat terhadap protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, supaya ini adalah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin diberikan hikmat untuk mengatasi masalah ini, memiliki solusi yang terbaik supaya virus corona ini dapat terselesaikan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarkanlah gereja-gereja yang mungkin pada saat ini ada yang masih belum dibuka, masih online, tapi semuanya ini tidak mengurangi kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati melalui gereja-gereja yang ada. Biarkanlah dapat menjadikan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Bapa di surga, kami juga tidak lupa doa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Sebelumnya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadikan pelebaran kerajaan-Mu dan juga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan juga Engkau berkati. Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Dan kami percaya Tuhan tidak hanya mendengar doa kami, tapi Tuhan memberkati doa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, dari yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan melalui Bu Ati, kita pujikan dulu yuk, monggo sami derek Gusti.
ibadah kita pada pagi hari ini kita akan menerima berkat dari Tuhan, tapi adik-adik harus bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Allah sumber berkat, Allah sumber kasih, kiranya memberkati adik-adik semua yang ada di sini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Menghindari kerumunan dan mengandalkan Tuhan.